Baik, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengetes powerbank dari brand Vention. Serinya Dash Power Pro yang support 45 watt, kapasitas 20.000 mAh, support PD dan PPS, dan sudah mendukung sertifikat Triple C. Yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 415.000. Tentunya dengan bermain-main voucher untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali yang saya tes powerbank Vention ini untuk mencharging ke berbagai macam device yang saya miliki. Di antaranya ini akan saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8, ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9, ini support quick charging 18 watt. Baik, lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A, ini support Vivo fast charging 18 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke tablet Huawei, ini saya ada Huawei MatePad SE11 in yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt atau PPS. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30, ini support supercharger 33 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4, ini support power charging 45 watt atau istilah mudanya kita fast charging 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X, ini support SuperVOOC 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite, ini support flash charging Vivo 80 watt. Ini yang paling mantap, tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 2.0 100 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Vinirsi serinya FNP58 yang support arus hingga 7 ampere. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Vinirsi seri FNAC28 yang support arus 6,5 ampere, dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa powerbank Vention ini dalam mencharging ke berbagai macam device yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian powerbank Vention 45 watt 20.000 mAh yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Lalu di dalamnya ada juga kemasan model seperti ini. Nah, oke. Lalu juga kita akan dapat ini instruksi atau buku panduan atau user manual lah ya, oke. Lalu kita akan dapat bungkus powerbank seperti ini. Nah ya, warnanya hitam, cukup bagus sekali. Lalu kita akan dapat powerbank Vention 45 watt Dash series seperti ini fisiknya. Dari sisi tampilan fisik yang saya beli ini warnanya grey kolaborasi hitam, ada tulisannya Vention seperti ini. Ini model catnya model doff ya, sehingga tidak mudah meninggalkan keringat. Lihat, ini saya gosok-gosok aman. Lalu ada tulisannya 40 watt Dash seri. Di sini kosong atau ada gantungan plus berfungsi sebagai built-in kabel. Tinggal kita tarik seperti ini atau kita ambil kabelnya sebentar. Saya ambil seperti ini. Ini kabelnya berwarna oranye USB-C. Oke, lanjut. Kita lihat dari sisi sini kosong. Dari sisi sini ada tombol untuk menyalakan indikator baterai. Apabila saya tekan, dia akan nyala seperti ini. Oke, dari sisi sini ada port USB-C, bisa untuk fungsi in 30 watt, out 40 watt. Lalu ada USB-A, ini out maksimalnya 22,5 watt, dan ini ada indikator baterai ya, persen, dan ini biasanya ada indikator fast chargingnya. Oke, lanjut. Kita lihat dari sisi sini ada spesifikasi powerbanknya. Nah, lihat model FHG, kapasitas 20.000 mAh, rated capacity. Nah ini yang saya suka, ada rated capacity atau kalau teman-teman mengatakan real capacity. Ini powerbank yang jujur, saya suka dengan model spesifikasi seperti ini. Dari cell capacity 20.000 mAh, Vention mengatakan rated capacity-nya atau real capacity-nya 12.000 mAh. Lebih jelasnya nanti kita tes ke ponsel saya ya. Oke, lanjut. Ini menggunakan baterai kapasiti 10.000 mAh dikali 2 sama dengan 20.000 mAh. Selebihnya silahkan dibaca sendiri ya. Struktur dayanya intinya maksimal outputnya 45 watt. Nah, lihat
ini ada berbagai macam sertifikat, cukup banyak sekali sertifikatnya. Yang saya suka, dia sudah mengantongi sertifikat Triple C sehingga aman digunakan untuk penerbangan ke Cina. Kalau ini sertifikat aman untuk penerbangan seluruh dunia kecuali Cina. Nah, kalau Cina harus ada sertifikat Triple C-nya ini, sehingga ini bisa digunakan untuk penerbangan semua negara. Baik, lanjut kita lihat dari sisi built-in quality power bank Vention ini. Secara tulisan sangat bagus sekali ya. Lihat rapi pengerjaannya, tidak asal-asalan. Kemudian kita lihat dari sisi tulisan yang ada di spesifikasi, lihat kecil tapi jelas. Nah, ini setara dengan seperti brand Baseus, Anker ataupun Aoki ya, cukup bagus sekali dari sisi tulisannya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi hubungan antara casing satu dengan yang lainnya, bisa dilihat di sini. Nyaris tidak ada rongga, bisa dilihat ini. Sangat rapi sekali pengerjaannya. Mungkin dari sisi tombol juga sangat rapi sekali, lihat halus sekali pengerjaannya. Vention ya, bukan brand kaleng-kaleng. Coba kita lihat dari sisi built-in quality kabelnya. Nah, lihat ini. Seperti ini kabelnya, dan pengerjaannya kabelnya juga sangat rapi, bisa dilihat ini. Oke, coba saya uklik-uklik dari sisi kabelnya, karena saya pernah melakukan review powerbank yang built-in kabel, itu ada yang uklik-uklik kabelnya atau ada yang goncang. Ini aman, lihat saya tarik-tarik, aman, tidak ada goncangannya. Nah, coba saya getok-getok dari sisi seperti ini, silakan didengarkan. Tek, 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 enak, tidak kompong. Coba dari sisi sini. Nah, aman, tidak kompong. Jadi menurut saya dari sisi built-in quality powerbank Vention ini cukup bagus sekali. Baik, lanjut kita bahas masalah jenis sel yang ada pada powerbank Vention ini. Secara spesifikasi dia tertulis selnya 20.000 mAh. Nah, lalu dia bilang baterai kapasitinya 10.000 mAh dikali 2 sama dengan 20.000 mAh. Jadi di dalamnya ini ada 2 sel. Oke, kalau kita berpikir per sel 10.000 mAh, jelas tidak mungkin sel lithium ion seperti ini bisa mencapai pada kapasitas 10.000 mAh, karena ini berdasarkan yang saya tahu anggap maksimalnya sekitar di 3.000-an mAh. Ini sel lithium ion seri 18650. Kalau kita berpikir selnya menggunakan lithium ion seri 21700 juga tidak mungkin, karena ini kapasitas maksimalnya yang saya tahu sekitar 5.000 mAh. Nah, jadi yang rasional ini menggunakan jenis sel polimer. Nah, seperti ini kira-kira jenis sel polimernya. Ini per biji 10.000 mAh ada. Lihat ini. Cuman desainnya tidak memanjang seperti ini. Desainnya seperti ini. Nah, ya lihat ini ketika saya paskan ke power banknya. Lihat ini. Saya taruh di sini. Rasional. Nah ya. Cuman ini yang saya punya. Ini selnya itu 5.000 mAh dikali 2. Sama dengan 10.000 mAh. Jadi ya seperti ini agak tipis. Sedangkan yang di Vention ini yaitu 10.000 mAh dikali 2 sama dengan 20.000 mAh. Jadi menurut saya sekali lagi Vention ini menggunakan sel polimer, kapasitasnya per selnya 10.000 mAh dikali 2 sama dengan 20.000 mAh. Baik, lanjut kita bahas masalah kualitas sel polimer yang ada pada powerbank Vention ini. Sejak pertama kali saya unboxing, yaitu dia tersisa daya 82%. Nah, kalau saya menganalisis kualitas sel polimer itu juga ada ya, yang kualitas buruk, sedang, dan bagus. Kalau kita melihat dari sisi kondisi power bank ketika kita unboxing tersisa daya 82%, itu menurut saya sebuah kondisi yang bagus atau kualitas sel yang bagus. Kenapa? Karena ketika pertama kali dari pabrikan kita dikirim ke penjualnya, kemudian penjualnya mengirim ke kita, pasti terjadi kebocoran sel. Nah, ini lihat. Dia tersisa daya 82%, artinya tidak mudah bocor, karena ya sekali lagi ini tersisa daya 82%. Dan saya sudah sering mengatakan ke teman-teman, jangan diterima atau kembalikan ketika menerima powerbank dalam kondisi 0% itu kondisi sel yang buruk, karena sekali lagi dia mudah bocor. Nah, ini lihat tersisa daya 82%. Usahakan kalau menerima sebuah powerbank itu kita mendapatkan powerbank dalam persentase baterai sekitar 50 sampai 90 atau 80 atau 100%. Bahkan teman-teman ada yang bilang dapat powerbank dalam kondisi terisi 100%. Itu bagus, karena ya terkondisi dalam kondisi dia tidak mudah bocor. Sebagai dasar lainnya saya ada contoh powerbank, maksudnya baterai
recharging. Lihat dia mengasumsikan seperti ini. Diisi full dalam waktu 1 tahun, dia berkurang 15%. Dalam waktu 2 tahun, tersisa 80%. Ini sebuah kondisi baterai yang tidak mudah bocor. Sama seperti yang ada pada Vention ini. Lihat sekali lagi, 82%. Nah ya, biasanya kalau menyimpan power bank itu usahakan baterainya terisi di atas 50% agar baterainya awet. Kita tidak boleh ya menyimpan power bank dalam kondisi baterai lowbat, itu merusak baterai. Nah kalau menerima dalam kondisi power bank baterainya habis, ya pasti itu baterainya akan rusak. Nah ini tersimpan dalam kondisi 82%. Sekali lagi, menunjukkan sebuah kondisi kualitas sel yang sangat bagus. Baik, lanjut tes protokol istirahat cepat. Saya lakukan dengan menggunakan USB Dr. Finersi FNP58. Saya hubungkan mulai dari jalur USB A dahulu. Nah ini ya hasil dari USB A protokol istirahat cepatnya. PD tidak aktif, wajar. VOOC tidak aktif, Super VOOC tidak aktif, dan PUM Express dia tidak aktif. Selebihnya semuanya aktif. Oke, lanjut untuk tes yang jalur PD. Nah lihat ini selesai lewat jalur PD yang built-in kabel. PD langsung aktif dengan daya maksimalnya 49,5 watt. Nah selebihnya semuanya aktif kecuali VOOC, Super VOOC, dan PUM Express dia tidak aktif. Oke lanjut, kita tes lewat jalur yang bagian port USB-C ini. Nah lihat ini lewat jalur port USB-C. Nah kurang lebih hasilnya sama kayak built-in kabel. Lihat ini maksimal outputnya bagian PD 49,5 watt, lalu VOOC, Super VOOC, dan PUM Express dia tidak aktif. Jadi kalau digabungkan menjadi satu ya seperti ini hasilnya. Kemampuan protokol istirahat cepatnya semuanya aktif kecuali VOOC, Super VOOC, dan PUM Express dia tidak aktif. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD 2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan lewat jalur C to Lightning. Nah lihat start dari baterai 13%. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di digital display kabel. Lihat dia mencapai pada daya 10 watt, PD aktif. Oke, nah lihat ini dia mengalami penurunan daya ke 9 watt. Oke, lanjut kita lihat dari sisi yang ada di power bank. Nah lihat ini PD-nya juga aktif. Artinya bisa ya digunakan untuk charging ke ponsel iPhone. Tentunya juga bisa digunakan untuk ponsel iPhone X, 11, 12, ataupun seri di atasnya. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 9%. Kita lihat status fast chargingnya aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di power bank dahulu. Lihat ini status fast chargingnya aktif, warna hijau petirnya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi 9 volt kali 1,4 ampere sama dengan 13,3 watt. Dari spesifikasi maksimal ponselnya fast charging 15 watt, real berada di daya 13,3 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 6%. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat indikator fast chargingnya aktif. Nah ya, dengan menggunakan power bank Vention. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi indikator fast charging yang ada di power bank nyala, warna hijau. Oke. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi. Lihat voltnya 6,6 volt kali 2,2 ampere atau ya 2,2 ampere ya, sama dengan 14, sekian watt. Dari teori ponselnya quick charging 18 watt, real berada di daya 14, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 11%, indikator fast charging aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di indikator power bank. Lihat fast charging aktif, petir nyala hijau. Oke, sekarang kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi 9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 16,6 watt. Dari teori ponselnya fast charging 18 watt, real berada di daya 16,6 watt. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah lihat ini ya, sudah saya hubungkan. Statusnya sementara tadi masih nah lihat ini dia mengalami restart atau perubahan status. Nah supercharging aktif, ada desimalnya petir double. Oke,
Biarkan tabletnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, bisa dilihat di sini 70 ini maksud saya indikator fast chargingnya aktif. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB data refinery. Lihat, ini masih naik dayanya. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya, dayanya sepertinya sudah maksimal di 21 watt. Nah, lihat ini, nah, malah turun. Dengan struktur daya 9 volt kali 2,2 ampere sama dengan 20, sekian watt. Dari teori Huawei-nya 22,5 watt. Real berada di daya 20,5 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Pertama coba saya gunakan built-in kabel untuk tes built-in kabelnya ya. Masa ada built-in kabelnya kok tidak pernah dites kabel bawahnya, karena saya mengalami kesusahan ketika menggunakan built-in kabel ini karena pendek ukurannya. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat ini, super fast charging aktif. Nah, bisa dilihat sini ya, start dari baterai 5%. Kalau pengen lihat statusnya, lihat ini, fast chargingnya aktif. Nah, ini sekarang saya tidak bisa melakukan pengetesan berapa wattnya yang keluar. Intinya super fast chargingnya aktif ya. Ya, kalau super fast charging aktif ya perkiraan dayanya di range sekitar di atas 15 watt sampai maksimalnya 25 watt, karena ini super fast charging Samsung 25 watt. Nah ya, kira-kira seperti itu. Coba saya perjelas lagi. Lihat ini, status fast charging aktif. Oke, sekarang saya ganti dengan menggunakan kabel dan USB data refinery. Nah, lihat ini, saya hubungkan super fast chargingnya aktif. Nah ya, start dari baterai 6%, tapi aneh, super fast chargingnya kok tadi petir 1 ya. Coba saya cabut, saya ulang lagi. Kita lihat pelan-pelan, lihat ini ya, saya hubungkan. Nah, petir 1, tapi super fast charging. Oke, tidak ada masalah. Sekarang coba kita cek dari sisi yang ada di power bank, fast chargingnya juga aktif. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB data refinery. Lihat ini, dia masih naik. Kita tunggu sebentar, daya maksimalnya mencapai hingga berapa watt. Nah, lihat ini ya, sepertinya sudah naik di daya maksimal dengan struktur daya 9 volt kali 2,1 ampere sama dengan 19,6 watt. Dari teori Samsungnya super fast charging 25 watt, real berada di daya 19,5 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat, start dari baterai 6%. Nah, kita tunggu ada komanya atau desimalnya atau tidak. Tidak ada desimalnya ya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank. Kita tunggu sebentar, ini dayanya masih di 5 volt. Nah, biasanya, nah lihat ini dia mengalami restart. Biasanya ini ada perubahan dari standar charging ke fast charging. Nah, lihat sebentar ya, kita tunggu sebentar. Nah, kita tunggu. Nah, lihat ini, fast charging aktif dari sisi power bank, warna hijau nyala. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB data refinery. Kita tunggu sebentar, ini dayanya masih naik. Nah, lihat ini ya, dayanya sudah naik di 23 watt, 24 watt, 25 watt. Lihat, masih naik terus. Walaupun tidak ada desimalnya atau komanya, tapi dayanya bisa mencapai 25, sekian watt dengan seluruh daya 9,3 volt kali 2,7 ampere. Nah, menurut saya ini jalan di PD 3.0 setara dengan supercharger 33 watt. Cuman tidak ada komanya atau tidak ada desimalnya ya. Real berada di daya sekali lagi 24, sekian watt. Baik, lanjut tes ke Realme 9i yang support Dart charging 33 watt. Pertama coba saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD standar ya. Kabel PD dari brand Venson ini. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, start dari baterai 16%. Yang muncul cuma indikator charging saja. Oke, tidak apa-apa. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank. Indikator fast chargingnya tidak aktif, bisa dilihat di sini. Nah ya, sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB data refinery 5 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9,3 watt yang jalan standar charging Realme 10 watt. Oke, sekarang coba saya ganti dengan menggunakan kabel sakti. Kita ganti dahulu. Nah, lihat ini ya, saya ganti dengan kabel sakti, Dart chargingnya langsung aktif. Ada desimalnya.
Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di power bank dahulu. Lihat fast chargingnya langsung aktif. Oke, kita lihat dari sisi struktur daya 9,5 volt kali 2,5 ampere sama dengan 24-25 watt naik turun ya. Status dari chargingnya aktif, sekali lagi rel berada di daya 24,0 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat start dari baterai 35%. Kita tunggu sebentar, ada desimalnya atau tidak. Tidak ada desimalnya ya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi indikator yang ada di lihat dia mengalami restart. Nah, lihat ini. Nah, lihat, baru aktif fast chargingnya yang ada di power bank. Oke, sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Finirsi. Lihat dia naik berlahan-lahan menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya, dia mencapai pada titik daya maksimal kurang lebih di 32 watt. Oh, masih naik di 33 watt, 34 watt sudah maksimal. Dengan seluruh daya 9,6 volt kali 3,3 ampere sama dengan 31 watt. Nah, ini menurut saya jalan di PD 3.0. Kalau disetarakan ya setara dengan power chargingnya Itel 45 watt ya. Rel berada di daya 29-28 watt naik turun. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Pertama coba saya gunakan kabel PD standar. Oke, saya hubungkan sekarang, lihat ini. Nah, lihat start dari baterai 6%. Kalau kita lihat dari sisi tulisan indikator yang muncul fast charging, lumayan kalau ke Oppo tanpa menggunakan kabel sakti. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi indikator yang ada di power bank fast chargingnya aktif. Sekarang kita cek dari sisi indikator, maksud saya struktur daya yang ada di USB terminal sih. 9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14, sekian watt. Sudah sesuai indikator yang aktif di Oppo fast charging. Rel berada di daya 14,3 watt. Nah, ini sekarang coba saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Nah, lihat SuperVOOC-nya langsung aktif, ada desimalnya. Nah ya, oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di power bank fast chargingnya aktif, bisa dilihat di sini. Kemudian kita lihat dari sisi daya maksimal dia mencapai 42 watt. Dengan seluruh daya 10 volt kali 4,2 ampere sama dengan 43 watt, cukup maksimal sekali outputnya ketika menggunakan kabel sakti. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 18%, turbo charging aktif 67 watt maksimal. Ini saya menggunakan kabel PD sakti ya, kabel sakti. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di power bank. Lihat indikator fast chargingnya aktif. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB terminal. Lihat ini masih naik menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya, dia mencapai pada titik daya hingga 53 watt. Sangat mantap sekali. Lihat ampernya 5,4 ampere, voltnya 9,9 volt. Maksimal dayanya 54 watt. Status turbo charging 67 watt aktif, cukup maksimal sekali outputnya. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Nah, lihat nih, start dari baterai 11%, flash charging aktif. Oke, biarkan ponselnya mode mati ya. Ini saya menggunakan mode ponsel mati biar stabil dayanya. Kalau Vivo biasanya seperti itu. Lihat. Nah, lihat ini statusnya masih belum aktif fast chargingnya. Kita tunggu sebentar sampai fast chargingnya aktif atau voltasenya naik. Nah, lihat statusnya fast chargingnya baru aktif. Oke, kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB terminal. Lihat dia mencapai pada titik daya hingga 45 watt, bahkan mencapai di 50 watt, 52 watt, 51 watt. Ampernya 5,2 ampere, voltnya 9,7 volt. Nah, lihat ini, menurut saya ini jalan di Vivo Flash Charging 80 watt ya, karena berada di atas daya 44 watt. Kalau di atas daya 44 watt ya ini Vivo Flash Charging 80 watt.
Kalau di bawahnya ya flash charging 44 watt. Oke, dari sisi struktur daya sudah selesai. Sekarang kita cek dari sisi notifikasi yang ada di ponsel. Saya nyalakan dahulu apakah ada muncul desimalnya atau tidak. Nah, lihat nih, start dari baterai 12%, flash charging aktif dan ada desimalnya. Nah, cukup bagus sekali ya. Jadi support Vivo flash charging hingga 80 watt, ada desimalnya juga. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Nah, lihat ini, start dari baterai 1%, indikator yang muncul fast charging saja. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di power bank, indikator fast chargingnya aktif. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Vinirsi. Lihat 7,8 volt, 7,7 volt ya, kali 1,3 ampere sama dengan 10,6 watt. Nah, seperti ini ya outputnya pada ponsel Infinix 100 watt. Jauh dari sempurna, tapi tetap status fast charging yang aktif ya, karena dayanya di atas 10 watt. Nah, adanya seperti ini. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang secara adapter charger bawaan support Samsung Super Fast Charging 45 watt atau 2.0 atau anggap PD 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih, indikator yang nyala sudah nyala warna oranye. Oke, sekarang biarkan laptopnya mode mati biar stabil dayanya. Saya taruh di sini. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di indikator power bank. Lihat ini, fast chargingnya aktif warna hijau. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di struktur daya USB Dr. Vinirsi 15 volt kali 2 ampere sama dengan 30 watt. Jadi cukup bagus sekali ya. Ini power bank support untuk charging ke laptop yang support PD 45 watt, rel berada di daya 30 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Advance Soulmate X yang support ada dua macam input Type-C. Di sebelah sini ada Type-C charging 12 volt inputnya. Yang sebelah sini Type-C full fungsi membutuhkan voltase 20 volt. Kalau laptop Windows Advance ini ya, ini Windows 11. Biasanya yang diukur itu voltasenya. Oke, saya hubungkan bagian volt atau Type-C yang full fungsi yang membutuhkan 20 volt. Nah, lihat ini ya, saya hubungkan lewat Type-C full fungsi sebelah sini. Kalau ini Type-C charging, lihat dia nyala tadi ya. Sebentar kita tunggu indikatornya nyala warna oranye. Ini Type-C charging. Oke, sekarang biarkan laptopnya mode mati. Saya taruh di sini. Oke, kita cek dari sisi yang ada di indikator power bank aktif fast chargingnya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Vinirsi. Lihat, dia mencapai 20 volt bulat. Kemudian ampernya 0,8 ampere, totalnya 16,6 watt. Nah, yang kita lihat jangan wattnya atau ampernya, tapi kita lihat voltnya. Dia bisa jalan 20 volt. Nah, kenapa kok ampernya kecil? Karena laptopnya mode mati. Karena kalau mode nyala biasanya ini jalan di ampere di atas 1 ampere, atau kalau di watt kan ya di atas 25 watt atau di atas 20 watt. Jadi bisa ya power bank ini jalan atau charging untuk laptop yang membutuhkan voltase 20 volt. Baik, lanjut tes speed recharging power bank Venson. Akan saya gunakan kabel dari bawaan power bank ini ya. Sekarang kita cek dahulu dari sisi persentase sudah 0%, bisa dilihat di sini ya. Nah, oke, saya menggunakan power bank, maksudnya adapter charger dari Venson juga yang support daya GaN 70 watt. Oke, sekarang kita cek dahulu dari sisi input daya, dia itu membutuhkan daya berapa watt. Oke, saya hubungkan seperti ini. Nah, lihat ini ya, dia sudah jalan di daya 28 watt. Coba kita cek dari sisi status fast charging, dia nyala. Nah, lihat ini sekali lagi, struktur dayanya 19,7 volt kali 14, maksudnya 1,4 ampere sama dengan 28,9 watt. Nah, ini inputnya dia. Nah, oke, timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 34 menit. Kita cek power banknya. Nah, lihat nih ya, terisi sebentar saya perjelas dahulu, 39%. Statusnya fast charging masih aktif. Oke, sekarang coba kita lihat dari sisi yang ada di stop kontak. Lihat ini,
dia jalan di stabil 23 watt. Pertama kali colok tadi sekitar di 28-29 watt ya. Nah, oke. Sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank. Nah, ini lihat temperatur power bank hangat normal di angka 40 derajat Celciusan ya. Lihat ini. Nah, 40 derajat Celcius. Oke. Sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Temperatur adapter charger, nah lihat dia di angka, kita tunggu sebentar, 47 derajat Celcius, kategori ya lumayan hangat, agak panas sedikit. Nah lihat ini. Nah oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 3 jam lebih 55 menit. Sekarang kita cek dari sisi power banknya, sudah terisi full 100%. Dalam waktu 3 jam lebih 55 menit. Sekarang coba kita cek dari sisi stop kontak, juga menunjukkan sudah 0 watt. Baik, lanjut tes speed charging. Kali yang saya gunakan untuk charging ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Ini sekalian untuk tes real capacity ya. Pertama kita cek dahulu dari sisi power bank. Nah lihat, sudah terisi full 100%. Saya menggunakan built-in kabel biar efisiensinya semakin bagus. Saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini start dari baterai 1% atau habis total. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Sekarang kita cek dari sisi ponsel. Nah lihat terisi 53%. Dalam waktu 30 menit sudah lebih dari cukup. Oke, sekarang kita cek dari sisi sisa baterai yang ada di power bank, tersisa baterai 85%. Status fast chargingnya masih aktif. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur yang ada di power bank maupun ponsel. Dari sisi power bank dahulu bisa dilihat di sini ya. Nah, lihat ini saya buat jalan-jalan lasernya. Lasernya yang paling tinggi di sini. Sekitar di angka, lihat ini 40 derajat Celcius, hangat normal ya. Saya pegang hangat lah kategorinya, malah lebih dingin ini dibandingkan dengan hangatnya nasi pecel. Oke, sekarang coba kita cek dari sisi temperatur yang ada di ponsel. Lihat ini, temperatur ponsel juga temperaturnya normal di 40 derajat Celcius atau lebih sedikit. Nah lihat ini, nah ya 40 derajat Celcius, hangat normal. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 11 menit. Coba kita cek ponselnya. Nah oke, saya cek, saya nyalakan, lihat ini. Sudah terisi full 100%. Dalam waktu 1 jam lebih 11 menit. Baik, lanjut tes real capacity yang kedua dan speed charging. Kali yang akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Kali saya akan menggunakan kabel charger sakti ya. Nah ini kabel PD, kemudian saya buat mode ponsel hidup. Oke, biar lebih bervariasi hasil tesnya, saya hubungkan dahulu. Nah lihat start dari baterai 2% atau habis total atau low bed lah ya. Turbo charging aktif 67 watt, ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi power bank. Dia start pada baterai tadi tersisa 68%, status fast chargingnya aktif. Oke, timernya saya reset dahulu, kemudian saya nyalakan. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 8 menit. Coba kita cek ponselnya. Nah lihat ini ya, terisi full 100%. Coba saya perjelas dengan menggunakan aplikasi. Nah lihat ini, sudah diisi full 100% dalam waktu 1 jam lebih 8 menit. Coba saya matikan, kemudian kita cek dari sisi power bank sebentar. Nah seperti ini. Status fast chargingnya juga tidak aktif. Artinya sangat aman power banknya ketika terisi full 100%. Dia otomatis mati sendiri fast chargingnya ya. Cukup bagus sekali sistem keamanannya. Baik, lanjut tes real capacity tahap ketiga. Saya menggunakan ponsel Oppo kali ini. Sebentar saya perlihatkan sistem spesifikasinya dahulu menggunakan aplikasi ya. Nah ini lihat, sebentar, kita tunggu sebentar. Nah lihat ini, start dari baterai 4% nanti, status teknologi baterai lithium ion. Nah ini kalau di mAh kan 4% itu 204 mAh, status tingkat kesehatan baterai good, kemudian kapasitasnya dia 5100. Ini agak tidak bulat kapasitasnya ya, oke.
saya hubungkan sekarang dengan menggunakan built-in kabel. Kali ini saya tesnya. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 4%. Kalau pengen lihat statusnya fast charging yang aktif. Oke, timernya saya nyalakan sekarang. Oh, maksudnya ini saya stop dahulu, saya reset, kemudian saya nyalakan. Nah, seperti ini. Kalau pengen lihat status fast charging di power bank juga aktif. Nah, ini coba saya gunakan mode ponsel mati biar efisiensinya semakin bagus. Nah, oke. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 55 menit. Coba kita cek ponselnya. Sudah terisi full 100%. Dalam waktu 1 jam lebih 55 menit, saya cabut dahulu. Nah, oke. Kita cek status baterainya, tersisa daya 15%. Nah, bisa dilihat di sini ya. Tersisa daya 15%. Baik, lanjut tes rel capacity tahap selanjutnya. Kita lihat dahulu ini baterai yang ada di power bank tersisa daya 15% ya. Kali ini akan saya gunakan untuk menghabiskan ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan built-in kabel. Nah, lihat start dari baterai 5%, petir double aktif. Oke, timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 15 menit. Nah, coba kita cek ini power banknya, saya nyalakan. Nah, lihat sebentar, saya cabut dahulu dari ponselnya. Sepertinya ini sudah habis baterainya. Sebentar ya, saya perjelas dahulu. Nah, seperti ini. Nah, lihat sudah 0% power banknya. Oke, sekarang coba saya nyalakan ponselnya, terisi berapa persen. Nah, ini ya, sudah nyala ponselnya. Coba saya lihat menggunakan aplikasi untuk mempermudah cara menghitung. Nah, tadi start dari baterai 5%. Ini terisi 28%. Artinya ada penambahan sekitar 23%. Nah, anggap tidak 23%, dibuat ada penambahan 20% untuk mempermudah cara menghitung. 20% dari 5000 mAh sama dengan 1000 mAh. Jadi ada penambahan baterai terakhir pengisian ya, yang membuat power bank ini sudah habis 1000 mAh. Baik, lanjut kita analisis rel capacity atau rated capacity dari power bank Venson. Dari kapasitas dia, ini bisa dilihat ya, kapasitasnya ini namanya cell capacity 20.000 mAh. Kalau perusahaan mengklaim rated capacity, dia mengatakan seperti itu. Kalau teman-teman mengatakan rel capacity, ini klaim dari perusahaan 12.000 mAh, dari cell capacity 20.000 mAh. Oke, sekarang kita analisis berdasarkan tes saya rel capacity-nya atau rated capacity-nya. Tadi ke Infinix terisi 100% 5000 mAh. Ke Xiaomi Poco terisi 100% 5000 mAh, sudah 10.000 ya totalnya. Ke Oppo terisi 100% 5100 mAh sama dengan 15.100 mAh. Ke Samsung terisi tadi 28% ya, tapi start dari baterai 5%. Jadi anggap terisi 20% untuk mempermudah cara menghitung. 20% dari 5000 mAh sama dengan 1000, totalnya 15.100, ini ditambah 1000 sama dengan 16.100. Nah, ini rated capacity atau rel capacity dari power bank Venson. Menurut saya ini cukup bagus sekali. Ingat, klaimnya dari perusahaan Venson mengatakan rated capacity-nya 12.000 mAh. Berdasarkan tes mencapai 16.100 mAh. Nah, kalau mau pembanding, ada pembanding dari power bank Cooktek, dia cell capacity-nya 10.000 mAh. Nah, Cooktek mengklaim dia mencapai pada rated capacity 5.500 mAh. Kalikan 2, 11.000 mAh. Nah, ini bisa mencapai 16.100 mAh di atas dari klaim perusahaan Venson sendiri ataupun dari perusahaan Cooktek. Jadi sekali lagi, rel capacity dari power bank Venson ini cukup bagus sekali. Baik, jadi sebenarnya power bank Venson dengan kemampuan daya secara spesifikasi 45 watt, kapasitas 20.000 mAh. Berdasarkan tes menunjukkan sebuah kualitas yang cukup bagus sekali. Presisi antara casing satu dengan yang lainnya rapat sekali. Lalu dari segi sablonan atau penulisan tidak asal-asalan, cukup jelas dan detail, sangat detail sekali. Bisa dilihat di deskripsi seperti ini ataupun model penulisan seperti ini, cukup rapi sekali. Lanjut. Dari sisi kemampuan fast charging tidak ada masalah ya. Ada 15 alat tes saya, mulai dari laptop hingga ponsel, semuanya support fast charging. 100% support fast charging. Lalu kalau kita menggunakan kriteria super fast charging, ada 11 alat tes saya. Cuma gagal di satu tadi ke ponsel Infinix 100 watt ini.
dia cuma mampu di daya fast charging. Jadi ada 10 alat tes yang support supercharger menggunakan power bank ini. Anggap dia memiliki kemampuan fast charging 100% dan super fast charging anggap 90%. Cukup bagus sekali. Lalu dari sisi output maksimal power bank ini, tadi ketika saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini secara spesifikasi turbo charging 60 watt dengan menggunakan power bank ini mampu jalan di daya sekitar 50 sekian watt. Padahal ini kapasitas daya maksimalnya 40 watt. Jadi kemampuannya dia di atas dari spesifikasi 45 watt. Lalu dari sisi kemampuan speed charging juga tadi saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini ya, diantaranya dari baterai 5000 mAh status low bat hanya membutuhkan waktu 1 jam 9 menit atau 1 jam 10 menit. Cukup bagus sekali. Nah, ini menurut saya menunjukkan kriteria atau ciri-ciri speed charging Xiaomi kalau tidak turbo charging 33 watt ya 55 watt. Kalau turbo charging 60 watt itu biasanya dari low hingga terisi 100% membutuhkan waktu sekitar 45 sampai 60 menit. Nah, ini membutuhkan waktu sekitar di atas 1 jam. Nah, kurang lebih ya sekitar speed chargingnya turbo charging 33 watt atau 55 watt. Lanjut, lalu dari sisi kemampuan rel kapasitinya tadi saya tes bisa mencapai hingga 16.100 mAh. Dari spesifikasi lihat, pabrikan mengatakan rel kapasitinya atau perusahaan mengatakan namanya rated capacity ya 12.000 mAh. Berdasarkan tes bisa mencapai 16.100 mAh tadi ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro, lalu ke Infinix, lalu ke Oppo semuanya terisi 100%, 5.000 mAh semuanya. Anggap seperti itu sudah mampu mengisi 15.100 mAh. Kalau ke Oppo tadi 5.100 mAh. Lalu terakhir ke ponsel Samsung, kapasitas 5.000 mAh mampu mengisi 20%, nah 1.000 mAh. Totalnya 16.100 mAh. Cukup bagus sekali di atas dari klaim yang ada di Vention ini. Jadi secara keseluruhan power bank Vention ini cukup bagus sekali. Support 100% fast charging, lalu 90% super fast charging dengan rel capacity bisa mencapai 16.100 mAh plus bisa dibawa penerbangan ke seluruh dunia karena sudah mengantongi logo pesawat seperti ini dan ada sertifikat triple C-nya. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes video ini. Kalau teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman berminat membeli power bank Vention ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.